إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis nomor 396. Saya bacakan 396. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Ibnu Mas'ud di sini mensifati Nabi sebagai as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq, yang selalu benar dan dibenarkan. Selalu benar dan selalu dibenarkan. Tidak pantas Nabi disalahkan. Tidak pantas Nabi salah, tidak mungkin. Kalau Nabi salah berarti Allah salah. Mustahil Tuhan salah. Tuhan Maha benar, tidak mungkin salah, tidak pernah salah, tidak akan pernah salah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang halal, tentang haram, tentang syariat, tentang hak, tentang batil, tidak mungkin salah. Di sini Ibnu Mas'ud seolah tahu bahwa hadis yang akan disampaikan oleh beliau ini akan banyak ditentang, gitu. Akan banyak ditolak oleh kaum muslimin. Kita nggak bicara orang kafir ya. Orang kafir tentu apapun kata Nabi, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka ya ditolak. Ini kaum muslimin, beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku sebagai umat Muhammad SAW, kaum muslimin, tetapi menolak hadis ini. Dan prediksi Ibnu Mas'ud menjadi kenyataan. Entah berapa banyak kaum muslimin yang menolak hadis ini, berapa banyak firqah yang menolak hadis ini, dari kalangan Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Mari kita lihat seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut Ibnu Mas'ud nanti di akhir zaman sabda Nabi ini akan banyak ditentang. Dan alhamdulillah kalau kita tidak termasuk yang menentang. Mari kita lihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu, sungguh kalian dikumpulkan khalqnya, penciptaannya, awal kejadiannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Jadi kita semua ini
tanpa terkaya kecuali Nabi Adam tentunya, kecuali Hawa tentunya, kecuali Nabi Isa tentunya. Hanya 3 manusia itu yang berbeda. Tidak mungkin ada yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Cuma 3 manusia. Adam terjadi tanpa ayah dan ibu, tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang perempuan. Hawa terjadi tanpa seorang wanita, tapi dengan seorang laki-laki. Karena diambil dari rusuknya Adam, dila yang paling ujung, yang paling bengkok. Sementara Nabi Isa alaihi salatu wassalam tanpa ayah dengan ibu. Di luar 3 manusia ini sama semua. Tidak mungkin ada yang berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan si fulan tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia muncul dari batu, dia muncul dari pohon, dia muncul tiba-tiba dari hutan, dia muncul tiba-tiba dari laut, dusta, bohong, batil, kadzab. Wajib kita dustakan siapapun dia. Walaupun dia bisa sholat menggelar sajadah di atas awang-awang, di atas air, wajib kita dustakan. Nah, kita semua tanpa terkecuali, kecuali 3 orang tadi, awal mula kejadian diri kita di perut ibu kita, arba'ina yauman nutfatan, adalah nutfah, air mani. Arba'ina yauman, berapa? Arba'un 40 yauman, hari. Tidak boleh yaumun, tidak boleh yaumin, harus yauman. Bilangan dari 11 sampai 99 itu mufrad mansub, yauman. Beda bilangan dari 1 sampai 10 itu jamak majrur. Ya. Adapun bilangan 100, 1000-an itu mufrad majrur, yaumin. Saya kira tidak ada dalam bahasa kita kaidah seperti itu ya. Di kita begitu mudahnya. Mau 1, mau 5, mau 11, mau 40, mau 1000, mau 1.000.000. Masjid ya masjid, sekolah ya sekolah, orang ya orang, batu ya batu. Kalau bahasa Arab luar biasa. Bisa yauman, bisa yaumun, bisa yaumin, bisa ayyam, ya. Jamak dari yaum. Selama 40 hari berupa nutfah, air ayah yang bertemu dengan air ibu, yang berhasil membuai air ibu. Kalau dokter mempunyai istilah-istilah tersendiri, beda istilah kan nggak masalah, intinya sama. Seperti sabda Nabi, kenapa kadang anak mirip ibunya, kadang mirip ayahnya? Dijawab oleh Nabi dengan bahasa Nabi, sabaqa ma'uhu ma'aha wa sabaqa ma'uha ma'ahu. Anak itu akan mirip ayah kalau air ayah mendahului air ibu, akan mirip ibu kalau air ibu mendahului air ayah. Itu bahasa Nabi SAW yang tentu berbeda dengan bahasa para dokter, walaupun maksudnya sama ya. Dokter mengatakan ada dominan, ada resesif, dan seterusnya. Itu istilah saja, maksudnya sama, seperti itu, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, ini selama 40 hari berupa nutfah, air mani. Thumma yakunu alaqatan. Kemudian setelah 40 hari itu menjadi alaqah, segumpal darah. Berapa hari menjadi segumpal darah? Selama berapa hari
misla zalik, seperti itu. Maksudnya 40 hari juga. Jadi 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari yang kedua berupa alaqah. 40 plus 40, 80. Tsumma yakunu mudghatan. Setelah itu, setelah lewat 40 hari, kemudian 40 hari lagi, 80 hari, kemudian 81, 82, 83 dan seterusnya, itu menjadi mudghah. Apa? Segumpal daging. Dari nutfah berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging. Berapa lama menjadi segumpal daging? Misla dzalik, sama 40 hari. Berarti 40, 40, 40. 120 hari. Berapa bulan kira-kira? Iya, 4 bulan. 40 kali 3 kan sama dengan 30 kali 4 ya. 40 kali 3 dengan 30 kali 4 sama kan? 120. 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ini dan sudah menjadi segumpal daging, berarti 120 hari. Di hari yang ke-120 Allah tidak pernah salah hitung, pasti pas. Yursalul malak, Allah utus malaikat. Allah perintahkan kepada satu malaikat. Untuk apa? Fayanfuhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh, nyawa. Taulah kita dari sini 120 hari ke bawah, 119, 118 ke bawah belum hidup. Hidup kan pasti dengan ruh. Gitu. Oleh karena itu tanaman, tumbuhan menurut timbangan syariat tidak hidup. Maka kita boleh menggambar tanaman, pepohonan karena nggak ada ruhnya. Bahwa dia dari kecil menjadi besar, betul. Tapi tidak dikatakan hidup seperti manusia dan hewan. Karena tumbuhan tidak memiliki roh. Beda dengan manusia dan hewan memiliki roh. Oleh karena itu yang tidak boleh kita gambar, yang tidak boleh kita bikin patungnya, cuman manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Cuman dua itu yang tidak boleh kita lukis, yang tidak boleh kita gambar, yang tidak boleh kita bikin patungnya. Adapun tumbuhan boleh, walaupun hidup. Yang tidak boleh cuman manusia dan hewan. Loh, malaikat berarti boleh dong gambar malaikat. Gambar jin boleh. Ya boleh kalau bisa. Emang bisa gambar malaikat? Emang pernah lihat malaikat? Pernah lihat jin? Ya? Kan nggak tahu malaikat kayak apa, jin kayak apa. Ya gimana mau menggambarnya? Kan nggak boleh ngarang. Gitu ya. Oleh karena itu, ini sebagian ulama, saya kira tidak sepakat para ulama ya, dengan alasan tertentu boleh menggugurkan kandungan sebelum ada ruh. Itu mungkin 4 bulan kurang, mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, tentu dengan alasan. Misalnya pertimbangan dokter membahayakan ibunya karena begini. Nah, belum bisa dikatakan membunuh. Membunuh adalah ketika sudah ada nyawa, ketika sudah ada roh. Ini belum ada roh, di mana disebut membunuh. Gitu ya. Lalu bagaimana? Ada gerakan? Saya kira
para dokter kandungan, ahli kandungan sepakat bahwa dari umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan ada gerakan. Apakah mentang-mentang ada gerakan pasti ada roh? Ya tidak. Ya toh pohon tadi kan bergerak dari kecil membesar, padahal tidak ada nyawa, tidak ada roh. Ya. Banyaklah tidak punya roh tapi bisa bergerak. Setelah ditiupkan roh di hari yang ke-120, sekali lagi Allah tidak mungkin salah hitung, dan hiduplah calon manusia ini, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tadi setelah meniupkan roh, malaikat disuruh oleh Allah untuk menulis 4 hal. 4 hal bukan berarti 1, 2, 3, 4, berarti cuma 4 baris. Tidak. Bisa ribuan baris, bisa jutaan bahkan miliaran baris. Karena yang ditulis oleh malaikat ini bukan cuman si fulan ini kalau lahir nanti dapat rezeki sekian, titik. Tidak, tapi begitu rincinya. Hari pertama dia mendapatkan ASI berapa cc, hari kedua berapa, hari ketiga, hari keempat, hari ke-100, hari ke-500 dia pertama kali mendapatkan makanan padat di hari keberapa, ya, berapa suap, dan seterusnya, nggak ada yang tertinggal. Berapa juta, berapa miliar baris itu. Belum kemungkinan. Tulis nanti tahun sekian dia jualan bangkrut. Tapi kalau sebelum tahun itu dia rajin menyambung silaturahim, banyak bersedekah, banyak berdoa, atau melakukan haji atau umrah, maka rubah bangkrut menjadi sukses. Gitu. Ada seperti itu. Maka banyak riwayat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim, banyaklah bersedekah, lakukan haji, umrah, memohon kepada Allah, dan seterusnya. Secara khusus disebut silaturahim, sedekah, haji, umrah. Secara umum seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan akan mendatangkan rezeki, membuka pintu rezeki. Dan belum pernah dan tidak akan pernah Allah menulis begini, tulis tahun sekian dagangannya tidak laku. Tapi kalau dia berani bohong, sumpah palsu, ganti menjadi laku keras. Mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau Allah menyuruh malaikat menulis seperti ini, berarti Allah tidak maha baik, bukan al-bar. Allah maha baik, tidak mungkin Allah menulis hal seperti itu. Kalau begitu maha jahat dong. Masuk mau bikin seseorang dagangannya laris, harus ditulis, harus bohong, harus nipu. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita bohong, yang palsu kita bilang asli, berani sumpah palsu, lalu orang-orang mau beli dagangan kita itu setelah kita bohong, maka hari itu dagangan kita laris gara-gara kita bohong, apa gara-gara catatan telah mendahului? Gara-gara apa? Gara-gara catatan telah mendahului, bukan gara-gara kita bohong. Sebab kalau gara-gara kita bohong lalu tidak laku jadi laku, sekali lagi Allah maha jahat, Allah tidak baik, mustahil kan?
Oleh karena itu, ketika kita berani sumpah palsu, kemudian orang-orang yang tadinya tidak tertarik membeli akhirnya jadi tertarik, kita harus yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan sumpah palsu kita, tetapi karena catatan telah mendahului. Memang sudah ditakdirkan hari itu barang dagangan kita laris. Dengan demikian, ketika kita mau dan berani sumpah palsu, setelah itu barang dagangan kita laris, mestinya kita nyesel apa senang? Iya, nyesel. Tahu begini ngapain sumpah palsu? Sebab mau sumpah palsu atau tidak, sudah menjadi catatan takdir bahwa hari ini barang dagangan saya laku keras. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, bikatbi rizki, ditulis rizkinya. Sekian. Yang kedua, wa ajalihi, wa bikatbi ajalihi, ditulis ajalnya. Apa 60 tahun? Apa 70 tahun? Apa 70 tahun lebih 3 bulan? Apa 80 tahun lebih 3 bulan lebih 5 hari? Dan seterusnya sudah ditulis. Dan sama, tulisan ajal ini ada hubungannya dengan silaturahim. Gitu. Maka ada kalanya Allah menyuruh malaikat ini untuk menulis si fulan ini, tulis umurnya 50 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, mendatangi sanak keluarganya, membantu mereka, tambah menjadi 75 tahun misalnya, 80 tahun misalnya. Ini ada dalil. Karena Nabi menyuruh kita untuk menyambung silaturahim kalau kita ingin dipanjangkan umur. Ya. Lalu bagaimana dengan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Jika ajal yang ditulis oleh Allah sudah datang, misalnya tanggal 1 Oktober, maka tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur sedetik pun. Jawabnya, itu catatan di lauh mahfuz. Itu catatan yang rahasia. Itu catatan yang pasti terjadi. Adapun catatan di perut ibu kita tadi, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini. Dan sikap kita yang perlu kita sikapi adalah catatan di lauh mahfuz apa di perut ibu kita? Di perut ibu kita. Kalau di lauh mahfuz kan sudah jadi, dan nggak mungkin ada yang tahu. Satu pun Jibril nggak tahu, Mikael nggak tahu. Adapun di perut ibu kita selain Allah ada yang tahu, yaitu malaikat tadi. Malaikat tadi. Ya. Nah, yang perlu kita sikapi adalah catatan di perut ibu kita. Artinya, kalau kita ingin panjang umur, ya sambung silaturahim. Kalau ingin rezeki kita lancar, dagangan kita laku, banyak sedekah. Mohon kepada Allah. Haji, umrah. Itu. Dan seterusnya. Dan rizki dengan umur tidak mungkin, tidak mungkin tidak bareng. Tidak mungkin tidak bareng. Artinya begini, si fulan telah ditulis oleh Allah rizkinya 5 miliar misalnya, entah satuannya apa ya. Mati 1 Desember 2030 misalnya ya. Nah, pas ajal sampai ya, 1 Oktober 2030 itu, rizki yang dia terima dari Allah baru 4,5 miliar gitu kan, belum diterima semua. Mungkinkah?
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, rezeki sudah dia terima semua, udah pas. Allah sudah tulis rezeki yang akan diterima oleh orang ini 5 miliar. Udah dapat semua 5 miliar. Ajalnya masih 2 tahun lagi. Mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti pas. Tidak mungkin orang mati sebelum rezekinya habis dia terima. Ketika rezekinya habis dia terima, detik itu ajal tiba. Ya, luar biasa perhitungan Allah. Ya. Kalau kita kan seringkali seperti itu ya. Kita harus pas nih antara kerjaan dengan hari. Ternyata meleset. Harinya sudah berakhir, kerjaan belum selesai. Atau kerjaan sudah selesai, harinya belum nyampe. Nah, itu kan hal yang sangat-sangat sering kita alami ya. Yang hal itu yang sangat jelas saja, nasi sama lauk aja kadang-kadang nggak pas ya kan. Nah, nasinya udah habis, lauknya belum habis ya kan. Kadang-kadang lauknya habis, nasinya belum habis ya. Itu di depan mata nggak pas. Allah luar biasa, pas sekali. Yang ketiga, ada berapa tadi? Ada 4 ya. Rizki sudah, ajal sudah, wa amalihi, amal. Ternyata amal kita, berapa kali kita sholat, berapa kali kita puasa, berapa kali kita minum khamr, berapa kali kita judi, semuanya sudah ditulis. Ini yang Ibnu Mas'ud merasa ini banyak yang nentang ini. Dan betul banyak sekali. So sih, kita belum minum khamr, belum lahir sudah ditulis mau minum khamr 7 kali. Mau berzina 50 kali. Emang begitu? Ya begitu. Gak ada perbuatan kita, amal kita yang baik, yang buruk, yang belum ditulis oleh Allah. Ini rupanya yang mendorong Ibnu Mas'ud mengucapkan wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah itu selalu benar dan selalu dibenarkan. Banyak yang menentang ini. Hari ini entah berapa juta orang yang menentang ini. Ya. Banyak yang tidak terima. Masuk sih maksiat kita sudah ditulis. Qadariyah, Mu'tazilah, rata-rata mereka menolak hadis ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang otomatis ini firman Allah. Bahkan bukan cuma ditulis kan, diciptakan. Amal kita ini kan ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Ternyata yang diciptakan oleh Allah itu bukan cuma tangan kita, kaki kita, lisan kita, kepala kita, tapi sholat kita itu ciptaan Allah. Puasa kita ciptaan Allah, baca Al-Quran kita, jihad kita, semuanya ciptaan Allah. Maka Imam Bukhari dalam rangka menolak orang-orang yang terkena syubhat Qadariyah, Mu'tazilah, Imam Bukhari membuat bab khusus. Apa? Khalqu af'alil ibad. Bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau Qadariyah bilang, oh ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Pakai ra'yu lah. Masalah kita berbuat maksiat itu ciptaan Allah. Tiba-tiba Allah salahkan kita. Ingat, Allah bukan hanya menciptakan surga. Selain Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Dan Allah pingin, Allah mau nerakanya Allah kosong apa penuh?
Allah mau nerakanya Allah itu kosong apa penuh? Hah? Penuh. Allah nggak mau nerakanya kosong. Mana dalil? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan kami penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Padahal belum ada yang kesana kan, masih di dunia semua. Allah firmankan 1400 tahun yang lalu, dan ini azali, ya kan? Artinya sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka, Allah menghendaki neraka Allah penuh. Maunya Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki neraka kosong, mudah sekali. Ya nggak usah menghendaki kosong, ya nggak usah ciptakan. Kalau Allah itu memang berkehendak kebaikan saja, tidak menghendaki keburukan secara kauniyah, ngapain menciptakan neraka? Sudah surga saja. Dan tidak usah menciptakan iblis, setan. Atau Allah takdirkan iblis waktu itu mau sujud kepada Adam. Coba kalau Allah takdirkan iblis mau sujud kepada Adam, Allah sanggup apa tidak? Tentu sanggup. Apa yang Allah tidak sanggup? Semuanya bisa Allah lakukan. Allah takdirkan, Allah berikan hidayah kepada iblis mau sujud kepada Adam, selesai. Hidup rukun, damai, sejahtera antara Adam dan Hawa, kemudian iblis, para malaikat di surga, lalu kita semua manusia lahir di surga, selesai, nggak ada masalah. Neraka kosong, nggak ada masalah kan? Nggak ada zina, nggak ada khamr, nggak ada judi, nggak ada korupsi, nggak ada keburukan. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Allah maunya banyak yang masuk neraka. Yang masuk surga justru dikehendaki oleh Allah sedikit. Ini kehendak kauniyah, sekali lagi, bukan kehendak syariah. Antum masih ingat, di antara 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? 999. Hanya satu yang masuk surga. Berarti sedikit sekali yang masuk surga. Ya. Maka beruntunglah, berbahagialah, berbanggalah ketika kita menjadi kelompok yang sedikit. Nah, disinilah kita cuma bisa memohon, merengek, berdoa, meminta, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku dari azab neraka ya Allah. Hanya itu yang bisa kita minta. Ya. Karena tanpa kehendak Allah, rahmat Allah, mustahil kita bisa selamat. Yang terakhir, wa syaqiyun aw sa'idun. Apa? Si fulan ini termasuk yang syaqi apa yang sa'id? Yang celaka apa yang bahagia? Celaka maksudnya? Celaka maksudnya? Bahagia maksudnya? Iya. Bukan kaya, sukses, jadi pejabat, jadi miliarder, enggak. Maksud bahagia masuk surga. Maksud syaki, sengsara, celaka adalah masuk neraka. Jadi ketika masih berumur 120 hari tadi, atau hari pertama dia hidup, dikasih roh, sudah direncanakan oleh Allah bahwa ini dia akan masuk surga, kalau yang ini akan masuk neraka. Ya, 4 hal ini. Dan sekali lagi Ibnu Mas'ud merasa hadis ini akan banyak ditentang oleh kaum muslimin, maka Ibnu Mas'ud mengawali dengan as-sadiqul masduq. Rasulullah itu tidak mungkin salah, dan Rasulullah itu selalu dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Allah, para malaikat. Ya. Tiba-tiba ada manusia menyalahkan Nabi, nggak ada urusannya. Allah Rabbul Alamin, Jibril, Mikail membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada di antara kita yang menyalahkan Nabi, ya.
nggak direken. Ya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan kecuali Dia. Ini sumpah Nabi alaihi salatu wassalam. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada salah seorang dari kalian yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Salat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, sedekah, birrul walidain. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Tinggal setengah meter, 15 cm, 10 cm, dekat sekali antara dia dengan surga, karena melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Fayasbiku alaihil kitab, tetapi tulisan telah mendahului. Tadi kan sudah ditulis, si fulan ini sudah ditulis oleh malaikat apa? Syaqiyun, syaqiyun, celaka. Begitu lahir, dididik, ditarbiyah secara islami, jadilah dia seorang muslim yang baik, soleh, taat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi cacatan di situ syaqiyun, celaka. Ya, sampai jarak dia dengan surga tinggal beberapa senti. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Mungkin dia berzina, atau minum khamr, atau berjudi, atau membunuh, atau korupsi, atau murtad. Maka fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada juga di antara kalian yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Mungkin berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, membunuh, segala dosa dia lakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Tinggal beberapa senti lagi. Fayasbiku alaihil kitab, tapi tulisan telah mendahului. Waktu dia umur 120 hari di perut ibunya itu apa? Sa'id, bahagia, masuk surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Lalu akhirnya di akhir kehidupannya, mungkin 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia melakukan amalan-amalan ahli surga, bertaubat dari kemaksiatannya atau masuk Islam kalau dia kafir. Fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Kita apakan hadis ini? Kita apakan hadis ini? Kita ambil hikmahnya supaya kita tidak sombong. Kita tidak sombong dengan amalan kita. Banyak dari kita yang merasa sombong mengandalkan amal kita. Saya sudah puluhan tahun tidak tertinggal sholat berjamaah. Saya sudah puluhan tahun mengamalkan sunnah. Sudah puluhan tahun menyantuni fakir miskin, membangun masjid, pesantren, dan seterusnya. Lalu kita merasa aman dengan amal kita. Lihat para nabi, para rasul, para sahabat, terutama yang 10, terutama ahlul badar, yang sudah dijamin surga. Mereka takut, mereka gelisah, mereka terus memohon, merengek kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka. Apalagi kita, apalagi baca hadis ini. Semakin takut kita tidak mungkin mengandalkan merasa aman dengan amalan kita selama ini. Itu jangan kemudian kita pikir mana keadilan Allah. Katanya Allah Maha Adil. Masa belum lahir sudah dicap neraka. Mana adilnya? Gini, adil itu mirip-mirip dengan baik. Adil, baik, mirip-mirip dengan sopan. Apa? Punya versi. Gitu. Punya versi sendiri-sendiri, ya. Baik menurut atau sopan menurut orang-orang Eropa, belum tentu sopan menurut
orang kita. Ya. Katanya di Amerika atau Eropa, kalau istrinya diajak dansa oleh atasannya, kok kita nolak, nggak sopan kita. Ya, yang ada bangga kalau istri kita diajak dansa oleh atasan kita. Kita nolak, nggak sopan. Itu katanya di Eropa. Kalau kita, ya marah kan, beda kan. Padahal sama-sama nggak pakai Al-Quran dan Sunnah itu. Hanya mengikuti fitrah masing-masing saja. Hanya mengikuti adat kebiasaan tentang kesopanan. Bedanya. Nah, begitu pula adil. Barangkali menurut kita tidak adil, menurut Allah adil. Versi Allah adil. Kenapa? Karena si fulan yang belum lahir ini, yang Allah rencanakan pasti masuk neraka, itu milik Allah sendiri, ciptaan Allah sendiri. Betul-betul hak mutlak ada pada diri Allah. Mana bilang nggak adil? Orang milik sendiri terserah. Ya. Masih mending ada hidup di dunia ini, ada nasihat, ada dakwah. Seandainya, ini seandainya ya. Seandainya Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dengan kedua tangannya, lalu sedetik Abu Jahal, Abu Lahab jadi tanpa kelahiran. Begitu Abu Jahal, Abu Lahab sudah jadi, langsung Allah masukkan ke neraka. Zalimkah Allah? Tidak. Allah ciptakan Fir'aun dengan tangannya. Begitu sedetik, 2 detik Fir'aun jadi manusia, Allah langsung ceburkan ke neraka, ke jahanam. Zalimkah Allah? Tidak. Zalim dari mana? Menyiksa miliknya sendiri, ciptaan dia sendiri. Ya. Kalau kita bisa menciptakan dengan tangan kita sendiri, kita lakukan apapun terhadap dia, adil, tidak zalim. Ya. Apa coba antum bisa menciptakan apa? Dengan cara sendiri ya. Bukan anak bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Mainan misalnya, ya kan? Antum menciptakan mainan, menemukan mainan. Sudah jadi mainan antum, langsung antum banting, antum injak-injak, antum bakar. Zalimkah antum? Tidak. Orang mainan antum yang bikin sendiri. Itu. Padahal di dalam mainan itu mungkin ada besi, ada aluminium, ada kertas, ada baterai yang antum beli atau ambil dari orang lain. Sementara Allah menciptakan manusia tanpa mengambil dari siapapun. Jadi betul-betul itu kehendak Allah, milik Allah. Lalu disiksa oleh Allah, terserah Allah. Allah tetap adil. Sampai kapanpun Allah adil. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada banyak fawaid dari hadis ini, saya bacakan. Al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Wajib beriman dengan qada, takdir, qadar. Ini istilah yang berbeda, nama yang berbeda untuk sesuatu yang sama. Takdir, qada, qadar sama. Ya. Ada yang membedakan kalau takdir begini-begini, kalau qada begini-begini sudah didengar. Ini tidak berdasarkan dalil. Yang berdasarkan dalil, qada, takdir, qadar sama. Apapun yang telah direncanakan oleh Allah, apapun yang telah ditulis oleh Allah, apapun yang telah diketahui oleh Allah, dan apapun yang telah diciptakan oleh Allah. Ada 4 sifat, ada 4 rukun beriman kepada takdir. Ada tulisan, ada ilmu, ada ciptaan, ada kehendak. Ya. Khairihi wa syarrihi, ya.
Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya tadi kan, si fulan ditakdirkan surga, berarti baik. Si fulan ditakdirkan neraka, berarti buruk. Kita tiba-tiba sakit, itu buruk. Kita tiba-tiba naik pangkat, itu baik. Ya sekali, baik dan buruk, buruk dan baik. Dan sekali lagi, hati-hati terhadap firqah-firqah dhalal yang bermunculan sudah dari mulai zaman sahabat dan tabi'in. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, di akhir zaman Utsman muncul sekelompok kaum muslimin yang memperbincangkan, membahas-bahas masalah takdir. Sementara Rasulullah di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar masih hidup, di zaman Umar masih hidup, tidak ada kaum muslimin yang membahas-bahas masalah takdir ini. Jadi betul-betul diimani apa adanya. Neraka ya neraka, surga ya surga, gitu. Al-hathu 'ala al-mubadarati ila al-a'mal as-salihah. Anjuran untuk bersegera beramal saleh. Jangan ditunda-tunda. Wal istimrari biha wal mudawamati 'alaiha. Dan istimrar, mendawamkan. Terus ya. Masih ingat mana yang lebih baik? Oh, sekali baca Al-Quran 5 juz, habis itu 3 bulan, 4 bulan nggak pernah baca Al-Quran, atau tiap hari baca Al-Quran tapi 5 ayat, 7 ayat, 5 ayat, 7 ayat. Lebih baik yang setiap hari. Ma dawamal abdu wa in qalla. Yang dawam, yang langgeng, yang istimrar, yang terus menerus, walaupun sedikit. Annal ibrata bil khatimati, fala yaktarra insanun bi'amalin qaddamahu thumma yarkunu ilaihi, fala yanshatu li ghairihi, fal aqdaru ghalibatun wal aqibatu ghaibatun. Yang penting adalah khotimahnya. Yang akan dinilai oleh Allah adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Oleh karena itu seorang manusia tidak boleh terkecoh, tertipu dengan kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Dengan demikian kita wajib terus memohon, merengek, meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah. Satu ketika Utsman sedang merenung, tiba-tiba Umar lewat. Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Utsman gak jawab. Umar kaget, kok gak jawab salam? Maka Umar lapor kepada Abu Bakar. Lalu Umar dan Abu Bakar mendatangi Utsman, mau menegur Utsman. Diberi salam kok tidak menjawab. Nah, setelah ditegur, Utsman menjawab, aku gak dengar, aku gak tahu. Lalu ditanya, lalu ngapain? Apa yang ada di pikiranmu tadi? Kok sampai nggak dengar, kamu fokus ke mana? Jawab oleh Utsman, aku sedang berpikir keras. Gimana caranya supaya nanti aku selamat di akhirat? Ya, sekelas Utsman, mantu Nabi 2 kali, dijamin masuk surga. Masuk ke dalam 4 Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, bahkan masuk ke dalam 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Masih berpikir keras untuk selamat nanti di yaumil mahsyar.
Kenapa? Wal akibatu ghaibatun. Akibat nanti, hari akhir nanti gaib, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana kita lalu merasa tenang, sementara kita tidak tahu akhir dari nasib kita. Anna man qama bi'amalin salihin yanbaghi an yuhafidha ala niqaihi fala yuhbitu. Orang yang biasa melakukan amal saleh, dia harus menjaga kebersihannya. Artinya jangan sampai terkotori oleh riya, sum'ah, lalu hapus amalnya. Ya. Jangan sampai solat kita, saum kita, baca Al-Quran kita terkotori oleh riya, oleh sum'ah. Maka sabarkan diri kita, tahan diri kita, nggak perlu cerita-cerita. Kalau ada orang tidak tahu, kalau kita dermawan misalnya, kalau kita setiap malam bangun malam salat tahajud misalnya, orang nggak tahu, dikiranya kita tidak melakukan, biarin, sabarkan diri. Nggak perlulah cerita-cerita. Ya, khawatir menjadi riya, menjadi sum'ah. Rugi sekali orang yang riya itu, sangat rugi. Al-isti'anatu billahi ta'ala wa su'aluhu husnal khatimah. Memohon kepada Allah, meminta supaya mendapatkan husnul khatimah, sekaligus memohon kepada Allah jangan sampai kita bernasib su'ul khatimah. Karena tidak mustahil. Soleh, baik, dermawan, rajin ibadah, tapi berakhir dengan su'ul khatimah. Pelacur, germo, penjahat, pencuri, tapi berakhir dengan husnul khatimah. Ini pun tidak mustahil. Jangan pernah merasa aman. Jawazul qasmi 'ala al-khabar as-sadiqi ta'kidan fi nafsi as-sami'. Bolehnya bersumpah atas sesuatu yang tidak salah, yang benar tapi masih sumpah. Ya. Jadi walaupun para sahabat dan insya Allah kita semua tidak ragu dengan sabda Nabi, tetap Nabi bersumpah, wa walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan kecuali dia, demi Allah. Padahal Nabi tidak usah ngomong demi Allah, para sahabat semuanya percaya. Bolehkah? Boleh. Dan tidak boleh kita mengapain Nabi pakai sumpah, orang nggak sumpah aja pada percaya, enggak. Tetap ini untuk menunjukkan kebesaran apa yang beliau ucapkan tadi tentang 4 hal tadi. Fihi tanbihu ala sidqil ba'thi wal jaza. Hadis di atas merupakan peringatan tentang adanya kebangkitan, balasan. Jangan sampai ada di antara kita yang meragukan, atau ada yang mengatakan betul dibangkitkan tapi tanpa jasa, ruhnya doang. Kan ada tuh sekelompok kaum muslimin yang berpendapat bahwa kebangkitan itu nanti ruhnya saja. Ini sama dengan keyakinan siapa? Abu Jahal Abu Lahab, kafir Quraisy, percaya kebangkitan itu ada, tapi ruhnya saja, jasadnya tidak. Sebagian jasad manusia, tulang belulang manusia, dibawa oleh Al-As bin Wa'il ke hadapan Nabi SAW. Ini nggak mungkin dibangkitkan lagi ya Muhammad. Yang dibangkitkan lagi cuma ruh-ruh kita. Ini keyakinan sesat kafir Quraisy. Haddun 'ala al-qana'ati wa zajru syadid anil hirs.
anjuran untuk qanaah, tercelanya rakus serakah. Kenapa? Percuma. Mau rakus, mau serakah, mau yang haram dia halalkan, mau segala macam cara dia lakukan demi meraih tujuan, uang, proyek, nggak akan merubah takdir. Nggak akan merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa tadi? Silaturahim, sedekah, haji, umrah, itu berdoa, bangun malam, itu yang bisa merubah takdir, tentu dari buruk ke baik. Adapun nyuap, ngasih pelicin, bohong, sumpah palsu, tidak mungkin bisa merubah takdir. Takdirnya tender kita kalah, berubah menjadi menang gara-gara kita nyuap nyogok. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau orang faham dan yakin dengan konsep takdir, dia nggak akan mau nyuap nyogok. Bukan nggak mau, nggak sudi. Orang nggak bisa merubah takdir kok. Maka bodoh sekali kalau ada orang yang mau nyuap, ngasih pelicin dan seterusnya, bodoh. Orang itu nggak bisa merubah takdir. Ya, ini luar biasa. Kita dibekali oleh Allah untuk jangan pernah menyuap. Oleh karena itu malu kita kalau ada orang kafir nggak mau nyuap, nggak mau nyogok. Justru kita yang hobinya nyuap nyogok, malu semalu-malunya. Orang kita diberi rahasia ini, sementara orang-orang kafir nggak tahu rahasia ini. Kita yakin orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak tahu kaidah ini. Ya, insya Allah mereka nggak tahu. Yang tahu kita, malah kitanya yang berani nyuap nyogok. Kan aneh sekali. Sementara kita yakin itu tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir sekali lagi, sedekah, silaturahim, haji, umrah, berdoa, dan seterusnya. Yang terakhir, tanbihun ala kamali ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa ilmu Allah itu sangat-sangat sempurna. Sempurna sesempurnanya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang ilmunya sempurna seperti Allah. Bayangkan, antara rizki dengan ajal tidak mungkin beda. Walaupun sehari, walaupun 1 jam, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik. Artinya ketika ajal seseorang sudah sampai, detik itu pasti rizkinya sudah habis. Loh, kan dia masih punya uang di tabungan, masih punya uang di brankas. Bukan rizki itu. Bukan rizki. Oh, berarti kelebihan. Enggak. Ya. Itu sudah bukan milik dia. Walaupun saya punya uang miliaran, detik ini saya mati, maka uang miliaran itu milik siapa? Ahli waris. Ahli waris. Gitu ya. Bukan milik saya lagi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.